Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retuartori Siombing dengan NIM D1D0220556, kelas R003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi perhutanan sosial dengan mata kuliah Perhutanan Sosial, dosen pengampu Bapak Dr. Marwoto Esud MSI. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas dengan keanekaragaman hayati. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan manusia. Di Indonesia, hutan memiliki peran penting baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun, pengelolaan hutan selama ini sering dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks seperti deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, kemiskinan masyarakat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam upaya melestarikan sumber daya alam, terutama lingkungan hutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan program perhutanan. Perhutanan sosial merupakan kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan, serta sebagai bagian dari solusi pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan adil. Implementasi perhutanan sosial di Indonesia mengarah pada pencapaian 3 tujuan utama, yaitu yang pertama pemerataan akses terhadap hutan, yang kedua peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan yang ketiga pelestarian ekosistem hutan. Melalui program ini, masyarakat diberdayakan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, baik melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK maupun jasa lingkungan seperti ekowisata. Namun dalam praktiknya, implementasi perhutanan sosial tidak lepas dari berbagai tantangan. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor krusial dalam mencapai keberhasilan program ini. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program perhutanan sosial perlu mencakup bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dijalankan, serta hasil yang telah dicapai baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Adapun pembahasan dari materi ini, yang pertama, program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Perhutanan sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Berikut program pelaksanaan implementasi perhutanan sosial melalui skema perhutanan sosial. Yang pertama, hutan desa. Hutan desa adalah skema yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada lembaga desa atau badan usaha milik desa untuk mengelola kawasan hutan negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menjadi kelestarian hutan. Yang kedua, hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan memberikan akses kepada kelompok masyarakat untuk mengelola hutan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, hutan tanaman rakyat. Hutan tanaman rakyat adalah skema yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan tanaman pada kawasan hutan produksi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan kayu nasional sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, hutan adat. Hutan adat adalah skema yang memberikan pengakuan dan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat. Program ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Yang kelima, kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah skema yang memungkinkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak lain seperti perusahaan kehutanan, LSM, atau pemerintah dalam mengelola kawasan hutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Materi yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia dalam perhutanan sosial. Adapun pengelolaan sumber daya manusia
yaitu yang pertama peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat sebagai subjek utama dalam perhutanan sosial memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Pelatihan ini mencakup teknik pengolahan hutan lestari seperti agroforestry, penanaman pohon, dan pengolahan hasil hutan non-kayu. Pendampingan teknis diberikan oleh tenaga ahli dari pemerintah, LSM, atau perguruan tinggi untuk membantu masyarakat dalam menyusun rencana pengelolaan hutan dan melaksanakan kegiatan. Pengelolaan sumber daya manusia yang kedua yaitu partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga sangat penting bagi masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan hutan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan rencana kerja. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan hasil hutan. Yang ketiga yaitu penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Masyarakat membentuk kelompok atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola hutan. Kelembagaan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berorganisasi dan mengelola hutan secara kolektif. Penguatan kelembagaan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan tentang manajemen organisasi, administrasi, dan pengelolaan keuangan. Yang keempat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pemerintah dan LSM juga berperan penting dalam mendukung pengelolaan SDM. Pemerintah menyediakan regulasi, pendanaan, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sedangkan LSM memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan penelitian untuk mengembangkan metode pengelolaan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Materi yang ketiga, hasil implementasi perhutanan sosial. Yang pertama, hasil ekonomi. Perhutanan sosial telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar hutan. Masyarakat memperoleh pendapatan dari hasil hutan baik HHBK seperti madu, rotan, dan hasil hutan lainnya. Masyarakat juga mengembangkan usaha berbasis hutan seperti agroforestry, ekowisata, dan pengolahan hasil hutan yang menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang kedua, hasil sosial. Perhutanan sosial juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Program ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan hutan dan pembangunan desa. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam pengambilan keputusan tentang pengolahan hutan yang sebelumnya seringkali didominasi oleh pihak luar. Lembaga ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berorganisasi dan mengelola hutan secara kolektif. Yang ketiga, hasil lingkungan. Perhutanan sosial berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Program ini membantu mengurangi laju deforestasi melalui pengolahan hutan yang lestari. Masyarakat melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan sehingga tutupan hutan meningkat. Selain itu, juga membantu menjaga keanekaragaman hayati. Masyarakat melakukan upaya konservasi untuk melindungi flora dan fauna yang ada di hutan. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program perhutanan sosial di Indonesia merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pelestarian hutan. Program ini memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui 5 skema utama, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Melalui skema ini, masyarakat tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, perhutanan sosial telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan HHBK serta pengembangan usaha berbasis hutan seperti agroforestry dan ekowisata. Sementara itu, dari sisi lingkungan, perhutanan sosial berkontribusi signifikan
dalam mengurangi deforestasi, meningkatkan tutupan lahan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Namun, keberhasilan program ini tidak lepas dari tantangan seperti keterbatasan kapasitas masyarakat, konflik tenurial, dan minimnya akses pasar serta infrastruktur. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, termasuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan. Dukungan dari pemerintah dan LSM juga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, dan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global. Baiklah, demikian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.